Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara fikih dan hadits tidak bisa lepas dari sosok Imam Malik yang merupakan anak zaman keemasan Islam. Iklim intelektual di masa dinasti Abbasiyah banyak melahirkan ulama-ulama kenamaan dalam berbagai bidang tak terkecuali ilmu fikih. Salah satu tokoh yang menonjol adalah pendiri mazhab Maliki ini. Tariq Suwaidan dalam biografi Imam Malik buku cetakan tahun 2012 menyebutkan bahwa nenek moyang Imam Malik berasal dari suku Arab Yaman. Kemudian, kakeknya berhijrah ke Madinah dan menikah dengan seorang perempuan dari Taimiyin. Pendiri mazhab Maliki ini memiliki nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits. Ia lahir pada tahun 93 Hijriyah di Madinah Al-Munawwaroh. Paman Imam Malik yang bernama Abu Suhail menjelaskan, silsilah keluarga Malik dari Zi Ashbah. Nasabnya berpangkal dari Ya'rub bin Yasjub bin Katan al-Ashbahi. Anas bin Malik ayah Imam Malik, yang dimaksud di sini bukan Anas bin Malik sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahnya merupakan pekerja keras dan mandiri. Keulamaan Anas bin Malik tidak menghalanginya untuk bekerja sebagai pembuat anak panah. Ia dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang hadits dan fikih. Walaupun ayah Imam Malik memiliki cacat fisik, tapi ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada manusia siapapun, termasuk kepada pemerintah. Tercatat dalam Suwaidan, 2012 halaman 32-34. Keluarga para periwayat hadits. Imam Malik tumbuh dalam iklim keilmuan dan periwayatan hadits yang berkembang pesat di Madinah. Setelah merampungkan hafalan Al-Quran di usia belia, Imam Malik mulai menghafal hadits. Di kota Nabi itu ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadits. Imam Malik sangat termotivasi dengan kegigihan ayahnya dalam menuntut ilmu. Kesungguhan sang ayah ternyata berpengaruh besar kepada dirinya, sehingga Imam Malik menjadi seorang imam besar. Imam Malik memiliki 3 orang paman yang terhormat dan terpandang. Mereka adalah Uwais, Nafi, dan Rubai. Selain Anas, ayah Imam Malik, mereka adalah para periwayat hadits yang meriwayatkan dari bapa mereka sendiri, yakni Malik Abu Anas. Kakek Imam Malik adalah Malik bin Amr yang menjadi sumber hadits untuk anak-anaknya sendiri. Kakek Imam Malik termasuk tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in. Abu Anas biasanya meriwayatkan hadits dari Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Aisyah Ummul Mukminin. Suwaidan, 2012 halaman 35-36. Karena itu, agar menjadi seorang alim, tumbuh di tengah keluarga yang berilmu saja tidak cukup. Betapa banyak orang yang terkenal dengan keilmuannya, tetapi anak-anaknya tak berilmu sama sekali, hidup dalam kemewahan dan kelalaian. Sebaliknya, tidak sedikit ulama hebat dan terkemuka lahir dari keluarga yang jauh dari iklim keilmuan. Imam Malik sebagai ulama pendorong reformasi dan perdamaian saat peralihan kekuasaan dari dinasti Muawiyah ke dinasti Abbasiyah, kekacauan merajalela. Bahkan, kota Madinah diserang, dan banyak anak-anak kaum muhajirin dan ansar yang dibunuh. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur keadaan mulai kondusif. Sang maestro penulis kitab Al-Muwatta ini hidup pada masa 2 dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ia juga turut menjadi saksi sejarah berbagai peristiwa dan konflik yang terjadi di masa keduanya. Makanya, ia senantiasa mendorong reformasi dalam berbagai bidang, terutama setelah keadaan damai. Imam Malik
Malik lahir pada dinasti Bani Umayyah, tepatnya masa kehilafahan Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 93 Hijriah 712 Masehi. Banyak tragedi yang disaksikan langsung oleh pendiri mazhab Maliki tersebut. Sang Imam Madinah sempat menjadi saksi sejarah perpecahan umat Islam dampak dari perseteruan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ia juga menyaksikan pemberontakan yang dilakukan golongan Khawarij. Situasi itu yang membentuk pemikiran Imam Malik. Menurutnya, stabilitas kondisi masyarakat pasti berbuah kebaikan para penguasanya. Sebab itu, memperbaiki kondisi dan keadaan rakyat menjadi niscaya dan pangkal dalam sebuah negara. Pada masa awal Islam, ilmu hanya didapat dengan cara mendengar. Ilmu-ilmu tersebut belum ada yang ditulis dalam satu buku, kecuali sedikit saja. Pada akhir masa dinasti Umayyah, beberapa ulama terdorong menuliskan ilmu di tengah kecamuk yang berlangsung. Masa dinasti Abbasiyah, fenomena kodifikasi keilmuan ini semakin semarak, khususnya di bidang hadits. Para ulama mempelajari hadits secara sistematis dan dari sudut pandang fikih sehingga ilmu fikih dan lainnya semakin luas. Suwaidan, 2012 halaman 21. Di masa itu, para ulama mulai menuliskan hadits dan masalah-masalah fikih. Ulama fikih Hijaz Madinah menghimpun fatwa-fatwa Abdullah bin Umar, Aisyah, Ibnu Abbas dan pembesar tabi'in yang menetap di Madinah. Sementara ulama fikih Irak menghimpun fatwa-fatwa Abdullah bin Mas'ud, hukum-hukum hasil putusan peradilan, fatwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, putusan-putusan hukum syariah dan hakim-hakim Kufah lainnya. Di masa Imam Malik hidup tumbuh subur segala macam aliran dan pemikiran tentang kalam dan filsafat. Sebagian aliran dan pemikiran yang berkembang meresahkan masyarakat awam. Mereka mengusung pendapat dan menyebarkan pemikiran yang kontroversial. Ada pula kelompok zindik yang menyimpang dari kemurnian Islam. Sang imam tahu betul rentetan peristiwa masa itu dan dampak negatif bagi umat Islam. Karena itu, ia tidak membolehkan seorang pun mendiskusikan masalah akidah di majelisnya atau di hadapannya. Di tengah kecamuk perpecahan umat Islam, Imam Malik memilih untuk berdiam, maksudnya, ia tidak mau ikut serta dalam mendukung salah satu pihak dengan mengeluarkan fatwa sebagai legitimasi salah satu kelompok tersebut. Bagi Imam Malik, fatwa adalah agama. Sebab itu, ia tidak mau berfatwa dengan satu hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Imam Malik sangat menjaga persatuan dan ketentraman umat. Pada masa ini sering diadakan perdebatan dan dialog keilmuan. Para ulama saling bertemu untuk berdebat dan berdialog. Debat fikih menjadi semarak pada musim haji. Abu Hanifah, misalnya, selalu berdialog tentang masalah fikih dengan Imam Malik. Alhasil, fikih menjadi lebih subur dan lebih produktif dibanding ilmu lainnya. Imam Malik lebih memilih menghindari perdebatan ilmiah yang terselip motif saling mengalahkan dan menyalahkan salah satu pihak. Ia menganggap debat agama jika tidak mencari kebenaran dan kemaslahatan bersama tidak mendatangkan manfaat apa-apa, bahkan justru bisa merusak agama dan kejernihan hati. Penulis materi Ahmad Suhendra, alumni Pondok Pesantren Al-Kamiliyah dan Pondok Pesantren Ali Maksum serta kontributor NU Online Tangerang. Sumber video dari tulisan NU Online. https://Islam. NU. Or. Id Hikmah Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki ulama perekat umat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.